saya dari Prodi D3 Reka Medis di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang, NRP 222322827. Dari baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan yang dibimbing langsung oleh Pak Henry Didiharto Escape Ners MPD. Apa sih sistem pencernaan itu? Jadi, yang dimaksud sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan dan mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Berikut proses pencernaan, yaitu mengunyah. Makanan dipotong-potong dan dikunyah oleh gigi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Berikut menelan atau deglusi. Makanan didorong melalui kerongkongan. Berikut ada saluran cerna, yaitu yang pertama ada mulut, ada tenggorokan, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, serta anus. Berikutnya juga ada beberapa organ pencernaan tambahan, yaitu gigi atau geligi, lidah, kelenjar ludah, kandung empedu, hati, dan pankreas. Nah, proses pencernaannya yang pertama itu pencernaan mekanis, merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil-kecil. Misalnya penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Yang kedua ada pencernaan kimiawi. Yang dimaksud dengan pencernaan kimiawi di sini merupakan proses perubahan molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dan dengan bantuan enzim. Nah, di sini bagian rongga mulut, yaitu bagian luar yang sempit atau vestibula terdiri dari ruang antara gusi, bibir, dan pipi. Bagian dalam dilapisi oleh selaput lendir. Berikut gigi, yaitu yang pertama gigi suluk, gigi tetap atau gigi permanen. Adapun fungsi gigi, yang pertama itu gigi seri, itu fungsinya memotong dan menggigit makanan. Yang kedua gigi taring, yang berfungsi untuk memutuskan atau merobek makanan yang keras dan liat. Yang berikut gigi gerhana, yang berfungsi sebagai mengunyah atau menggiling makanan yang sudah dipotong-potong. Dalam sistem pencernaan juga di sini ada lidah, yaitu lidah yang terdiri dari otot serat lintang atau lurik, otot sadar dapat digerakkan ke seluruh arah atau dilapisi selaput lendir. Lidah juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ractis lingua, yang kedua dermus lingua, yang ketiga apex lingua. Adapun fungsi lidah yaitu mengaduk makanan, membentuk suara sebagai alat pengecap dan menelan serta merasakan makanan. Nah, di sini ada kelenjar ludah, kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, kelenjar submandibularis. Seperti contoh yang tertera di sini. Berikut ada kelenjar ludah. Semua kelenjar ludah menghasilkan ludah saliva, yaitu untuk membasahi rongga mulut dan makanan. Kira-kira 1600 cc saliva disekresifikasikan setiap hari. Lebih 99% saliva terdiri dari air, sisanya terdiri dari garam,
urea, lendir bikarbonat, dan lisozim atau enzim penghancur bakteri, dan amilase atau plitalin. Yang dapat merangsang pengeluaran saliva adalah rangsangan parasimpatis, adanya makanan dari rongga mulut, membaui, melihat dan memikirkan makanan, suara memasak. Berikut ada faring. Di sini faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus yang panjangnya 7 cm, kurang lebih 7 cm. Di sini juga menjelaskan ada 3 bagian faring, yaitu yang pertama nasofaring, yaitu bagian superior atau bagian yang sama tinggi dengan hidung. Yang kedua ada orofaring, yaitu bagian media atau bagian yang sama tinggi dengan mulut, yang terdapat amandel atau tonsil di dinding lateral orofaring. Yang ketiga ada laryngofaring, bagian inferior atau bagian yang sama tinggi dengan laring. Berikut ada esofagus, dari mulut makanan menuju esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, terdiri dari sepertiga otot burik dan 2/3 otot polos. Berikut ada pankreas. Pankreas itu letaknya di belakang lambung, panjangnya kurang lebih 15 cm, lebar 5 cm, kemungkinan tuh berat rata-rata 60 sampai 90. Strukturnya mirip kelenjar ludah. Adapun bagian-bagiannya ada kaput, korpus, dan ekor. Nah, di sini ada gaster atau lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar, letaknya di bawah diafragma, di depan pankreas dan limpa, agak ke sebelah kiri. Kapasitas lambung 1 sampai 2 liter, lapisan lambung dari dalam dan luar. Berikut ada usus halus. Usus halus merupakan bagian yang berpangkal pada pilorus yang panjangnya kurang lebih 6 meter, merupakan saluran paling panjang. Adapun fungsi usus halus yaitu menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah, dan saluran limfe menyerap protein dalam bentuk asam amino, karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Di sini ada beberapa bagian usus halus, yaitu duodenum atau usus 12 jari, genenum, dan ileum. Seperti contohnya ini. Berikut ada lapisan usus halus dari dalam keluar, yaitu yang pertama lapisan mukosa, lapisan otot sirkuler atau muskulus sirkuler. Yang kedua lapisan otot memanjang atau muskulus longitudinal, lapisan serosa. Yang berikut ada jejunum, yaitu usus kosong, panjangnya kurang lebih 2 sampai 3 meter. Kelenjar usus menghasilkan enzim pencernaan seperti yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, duodenum atau yang dimaksud dengan usus 12 jari yaitu panjangnya kurang lebih 25 cm. Di duodenum bermuara 2 saluran, yaitu saluran getah pankreas dan saluran empedum. Getah empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak dengan bantuan lipase. Getah pankreas menghasilkan enzim pencernaan. Berikut ileum. Ileum atau sering disebut usus penyerapan itu panjangnya kurang lebih
4-5 meter. Di ileu makanan akan diserap oleh jonjot usus. Berikut ada kolon atau usus besar. Usus besar atau kolon dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan kecuali pada bagian rektum. Fungsi utamanya adalah mengabsorpsi air, membentuk massa feses, membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Dalam usus besar terdapat bakteri E coli. Berikut rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang berawal dari usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Ini contoh rektum dan anal seperti gambar di bawah ini. Berikut ada hati, letaknya di bagian atas rongga abdomen di sebelah kanan bawah diafragma. Beratnya kurang lebih 1-5 kg. Itu fungsinya mengatur distribusi makanan, glukosa, glikogen atau hati dan otot, mengatur protein darah, menyaring bakteri dan zat toksik, menghancurkan eritrosit yang mati, mengubah provitamin A menjadi vitamin A, membuat empedu, mengubah NH3 menjadi ureum. Berikut kantong empedu, sebuah kantong berbentuk terong, merupakan membran berotot, letaknya di dalam lobus di sebelah permukaan bawah hati. Panjangnya 8-12 cm yang berkapasitas 60 cm. Berikut ada anus. Anus di sini merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus berbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Berikut kelenjar pencernaan, ada organ, enzim, mengubah dan ada hasilnya. Sekian, terima kasih.